Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 29 Juni berjudul Kedatangan Kedua, Gerakan Besar. Ayat intinya diambil dari Daniel 7 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Bersama saya, Pendeta Andre Daembani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Pergerakan orang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat disebut The Great Migration atau migrasi besar. Sekitar 6 juta orang kulit hitam pindah dari Amerika Serikat bagian selatan ke negara-negara bagian Amerika Serikat di utara, tengah, dan barat antara tahun 1910-an dan 1970-an. Orang kulit hitam ingin melarikan diri dari kekerasan rasial, mengejar peluang ekonomi dan pendidikan, dan menemukan kebebasan dari penindasan undang-undang Jim Crow. Kedua perang dunia membebani pasokan tenaga kerja dan berkontribusi pada gerakan tersebut. Ada gerakan dalam kitab suci yang terdengar sangat mirip dengan kembalinya Kristus yang ditemukan dalam janji Alkitab hari ini. Tetapi adegan penghakiman ini tidak terjadi pada saat Yesus kembali ke bumi. Karena itu menggambarkan seseorang seperti anak manusia yang datang bukan ke dunia ini, tetapi kepada yang lanjut usianya itu. Banyak ayat Alkitab menggambarkan Yesus datang di awan pada kedatangan kedua, sebagaimana dicatat dalam Matius 24 ayat 30. Tetapi dalam perikop ini, Yesus datang ke hadapan Allah Bapa di ruang sidang surgawi. Adegan itu mirip dengan imam besar memasuki tempat Maha Kudus pada hari pendamaian dalam kebaktian tempat kudus dengan awan dupa mengelilinginya. Proses penghakiman ini dimulai pada tanggal 22 Oktober tahun 1844 pada akhir nubuatan 2300 petang dan pagi, sebagaimana dicatat dalam Daniel 8 ayat 14, dan akan berakhir pada kedatangan kedua. Karena korban pendamaian Kristus, Dia diberi kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai Raja. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Dicatat dalam pasal 7 ayat 14. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena Yesus memberikan nyawanya sebagai anak domba Allah yang tidak bernoda, Dia berjanji untuk berdiri di hadapan Bapa dan memohon untuk hidup saudara. Perang kosmik akan segera berakhir. Apakah saudara siap untuk kedatangannya kembali dan migrasi besar ke sorga? Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar tentang kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih melalui renungan pagi ini kami diingatkan betapa Engkau begitu mengasihi kami, mau untuk mengorbankan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah untuk berdiri di hadapan Bapa dan memohon bagi kehidupan kami. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan
menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, agar melalui darah Yesus kami akan berusaha untuk senantiasa siap sedia bila mana Engkau datang menjemput kami masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.